Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bisanadil muttasil ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Qala abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Coba sama-sama. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Kemarin kita sampai kepada pembahasan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi ba itu huruf pertama dalam surah Al-Fatihah. Ba bimakna babun atau baitullah, ya. Babun pintu atau baitullah itu tempat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baitullah dalam diri insan, dalam diri manusia adalah qalbun. Karena itu Rasulullah pernah berkalam, qalbun mu'min baitullah. Hatinya seorang yang beriman itu adalah tempat memandang, menilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sin itu isyarah bahwa sin adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir di kota Makkah, wafat di kota Madinah, ya. Ayahnya adalah Abdullah, ibundanya Sayyidatuna Aminah secara fisik. Secara rohnya itu yang pertama kali dihembuskan Allah dari zat Allah yang diberi nama Nur Muhammad. Nur Muhammad ini sebelum dititipkan kepada rahimnya Sayyidatuna Aminah, maka seluruh alam ini percikan dari Nur Muhammad. Termasuk diri manusia kita ini, sisi basyariahnya adalah adanya Nur Muhammad. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad ada di dalam diri kita. Hanya Nur Muhammad dari Allah Subhanahu. Nur Muhammad dari Ahmad. Ahmad itu Ruhullah. Ruhullah dari mana? Dari Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan dari ruhku kepada seluruh alam. Yang pertama dan utama dihembuskan Allah adalah Nur Muhammad, ya. Kemudian Nur Muhammad itu sesudah waktunya maka dihembuskanlah oleh Allah kepada rahim Sayyidatuna Aminah melalui ayahandanya Abdullah yang disebut bahasa kita air maninya, spermanya di dalam wanita Sayyidatuna Aminah berpelukan, jadilah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini disingkat Sin. Dalam surah Yasin, Yasin. Wal Quran Al Hakim, Yasin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah jumpa dengan Rasulullah, nah, mim itu apa? Ma'rifah. Ma'rifah berarti kenal. Kalau kita sudah kenal dengan Rasulullah secara fisik, dia punya ayah, punya ibu, punya bapak, punya kakek, punya nenek, punya cucu, punya menantu secara fisik.
secara barzakhi, secara ruh kita kenal Rasulullah, ternyata Nur Muhammadnya itu lebih awal dihembuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita seluruh alam ini ada percikan Nur Muhammad, berarti kita kenal Nabi Muhammad. Lalu ma'rifah berselanjutnya, kalau kita sudah kenal Nabi, maka kita mengenal Allah. Di situ ada Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang kita akan hubungkan dengan pertanyaan malaikat. Ya, Bang Maul geser nanti ya. Kita hubungkan dengan pertanyaan malaikat. Nah, Pak Ustaz, apa pertanyaan malaikat? Ini digeser ya. Bisa digeser ya. Pertanyaan malaikat pertama apa? Man Rob, gitu kan? Man Rob buka. Kapan ditanyanya? Bulan. Yang keempat, man ikhwanuka. Ikhwanuka. Yang kelima, ma qiblatuka. Di mana ditanya? Orang tinggi. Kepalanya nggak kelihatan. Tuh kan. Ini ya. Nggak nyampe. Nangkring dulu. Nah gitu. Ya. Sekali lagi Pak Kiai tanya. Di mana ditanyanya? Bulan. Udah mati. Lagi hidup ditanya, bisa jawab nggak? Ibas bisa. Bagaimana kalau sudah mati? Kagak bisa jawab tuh. Berarti pertanyaan ini semuanya simbol atau isyarat. Isyarat maksudnya suruh dikuasai ini materi pertanyaan jawabannya. Suruh dikuasai oleh siapa? Oleh kita. Kapan? Udah mati dikuasainya? Itu. Udah mati apa sekarang? Sekarang. Nanti kok Amir ditanya di kubur, marrobuka mana itu nanti. Sekarang ditanya. Udah dihafalin sama aku. Sekarang ini ditanya, disuruh dijabarkan ini jawabannya oleh Rasul. Diberi kesingkatan ini ada 5 pertanyaan, suruh diuraikan sekarang. Kalau sudah begini suruh uraikan gimana? Orang tidur. Ayo. Sudah dimandiin sama Pak Ustadz suruh nguraikan. Baru bukan. Nama Tuhan lu siapa? Gak jawab. Ini simbol pertanyaan supaya kita menggali ini. Paham? Baik. Kata Nabi diajarkan kepada umatnya, nanti kamu pelajari itu. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Sopo Tuhan kowe. Siapa Tuhanmu? Ditanya, lalu menjawabnya bagaimana? Di Aqidatul Awam diajarin cara menjawabnya tuh, ya kan? Sudah diajarin dalam akidah. Jawabannya baik. Ini Allahu Rabbi. Apa cuma cukup itu saja Allahu Rabbi? Kemarin kita sudah bahas itu. Alifnya apa?
dimaksud dengan pertanyaan siapa Tuhanmu, ini yang harus kita bahas. Makanya sengaja diulang-ulang nih. Jalal itu darah dalam diri kita. Darah kan? Darah ini dari nur atau nar. Nur atau nar. Nur atau nar ini dari Nur Muhammad. Tuh. Baru satu uraian. Berarti kalau ditanya marrobuka saya bisa jawab. Yang jawab ini loh. Bukan ini. Yang jawab ini dengan ini apa? Ini iman. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau ditanya lagi nanti dia udah paham. Oh berarti sudah kenal di dunia dengan Allah, pasti jumpa dengan Allah nanti di akhirat. Ya kan? Kalau di dunianya nggak kenal Allah, nggak bisa jumpa. Itu maksudnya nih. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Allah Tuhanmu? Nggak kenal sumber asal usulnya, nggak jumpa dengan Allah. Banyak dalam surah Waqiah ayat 83-84. Falaula idza balaghatil hulqum, bagaimana kalau nyawa sudah di tenggorokan? Kegedean ini. Yang kegedean badan doang sih. Bagaimana kalau nyawa sudah di Tenggorokan. Wa antum hina izin tanzurun. Kata Allah, mestinya kamu melihat aku. Artinya apa? Mestinya kamu kenal aku. Artinya mestinya kamu ingat aku ketika mati. Bagaimana mau ingatnya? Ditanya marbuka aja nggak kenal, nggak tahu. Sekarang maksudnya sudah dipelajari siapa Allah. Nanti ditanya dalam kubur gitu ya. Itu cuma sindiran Nabi kepada kita supaya dipelajari. Kata Allah, mestinya kamu ingat aku. Makanya kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Coba maknanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah ini kan Allah. Kalau dibuang alifnya lillahi kan gitu kan? Lillahi. Dibuang lam pertama ya lahu. Lahumul samawati. Dibuang lagi lam keduanya jadi hanya hu saja. Hu. Nanti kita dikir sirul asrar di akhir. Nafas keluar hu, nafas ke dalam hu. Kalau lama-lama nanti 4.000 aja ya. Siapa? Nah, kata Allah sesungguhnya lillah. Lahunya itu kemana kita pada saat nyawa di kerongkongan? Kalau pada saat ngap-ngapan ingatan kita rumah, mobil belum selesai dikredit, rojiunnya balik ke rumah tuh. Kagak ketemu di Lauhil Mahfuz. Pulang. Nurullah, Nur Muhammadnya pulang. Nur Muhammadnya kagak balik. Karena ketika di kerongkongan ilahnya bukan Allah. Ilahnya kebun. Berarti Nur Muhammadnya, Nur insannya gentayangan di kebun. Nurullah, Nur Muhammadnya balik ke cahaya aslinya. Tapi Nur insannya tidak balik, itu bahaya. Nah, bagaimana disebutkan marbuka? Tuh. Tapi kita sekarang
sebelum mati nih ya. Kalau udah mati nih pikir, udah mati nih dia ada marbuka, coba sama Tuhan. Kan cuma isyarat, sindiran. Kalau ketika di kerongkongan nyawa kita, yang kita ingat cucu, rojiunnya ke cucu nanti. Pokoknya pada saat di kerongkongan yang kita ingat apa? Kalau yang kita ingat Allah berarti pulangnya kepada Allah. Kalau yang kita ingat ketika di kerongkongan itu selain Allah, nah pulangnya ke situ dia. Pulangnya ke situ. Kalau ketika innalillah di kerongkongan yang ingat janda muda, ya rujukannya ke rumah janda muda nanti. Bahaya. Maka hidupnya tidak husnul khotimah. Na'udzubillah min. Tuh. Tengah ngaji namanya sekarang nih. Ya. Ini kalau kuliah S2 nih. Pak Yai pengen lagi kuliah S4. Karena S4 itu nggak ada toganya, nggak ada wisudanya. Karena S4 itu S pertama senyum, S kedua susah, susah senyum saja, S ketiga senang, S keempat apa? Susah senyum, senang senyum, itu S4. Jadi susah senyum, senang senyum, apalagi senyum, itu sempat ya. Nah jadi ditanya siapa Tuhanmu, ini jawabannya. Allah itu alifnya jalal, jalal itu maha tinggi. Dalam diri kita nyatanya adalah darah. Darah dalam diri kita berasal dari nur. Nur dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Ahmad. Ahmad ini siapa? Ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dengan Ahmad. Ahmad dari siapa? Dari Allah. Oh, berarti bisa jawab marbuka. Itu pertanyaan marbuka itu sekarang harus ngerti. Ya. Paham? Nanti ajarin sama keluarga, ya. Ingetin. Ini kalau ngaji begini kan langga, kadang-kadang yang ngaji kemarin gua kagak gitu ngajinya katanya. Ya, pokoknya nanti malaikat nanyanya di sono kumpul. Kan gitu kita dulu ya. Bahaya juga. Jadi dihafalin dari sekarang ya, Kiai? Ya? Dihafalin dari sekarang ya? Enggak usah. Bukan dihafalin, diyakini. Diyakini bahwa ternyata itu prosesnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh kita berproses itu dari situ. Diyakini. Diyakini bukan dihafalin. Ya, dan sana ingat itu. Baik. Kemudian lam kedua nih. Kemarin udah dibahas, diingetin enggak apa-apa diulang-ulang ya. Diulang-ulang. Kan kalau diulang-ulang enakan ya? Enak kalau diulang. Lam kedua ini kalau dalam sholat alif ini gambarkan kita berdiri. Ketika berdiri itu jalal, alif. Berarti ketika kita berdiri kita ingat siapa? Allah. Jalal. Berarti kita kuasa berdiri karena siapa? Jadi sholat khusyuk itu bukan ngapalin artinya, kenal Allah dulu. Kalau sudah kenal Allah, pasti khusyuk sholatnya. Gitu, ya. Berdiri yang diingat Allah Jalal. Itu. Kemudian lam pertama, ya. Ini namanya Jamal. Jamal, indah. Jamal itu indah. Dalam tubuh kita itu urat. Ada urat. Berapa ribu urat dalam tubuh kita nggak ngerti. Harus tanya pada ahlinya, ya, tentang organ tubuh.
Urat ini dari udara. Urat dari udara berproses. Udara dari sini nih, dari Nur Muhammad. Udara dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Ahmad, Ahmad dari Allah. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan man. Tuh. Kemudian dalam kedua, nih kalau dalam sholat, dalam pertama itu ruku. Jamal itu ruku. Ketika ruku, jamal Allah. Berarti yang diingat Allah sambil membaca Subhana Rabbiyal Azim. Gak mikirin utang. Yang ingat hanya Allah. Yang kedua, ketika sujud, namanya qahar. Qahar itu gagah perkasa. Siapa yang gagah perkasa? Hanya Allah. Qahar ini dalam tubuh kita tulang. Tulang. Coba kalau tulang kita sudah mulai terganggu asam urat aja, duduk sebentar udah serba salah. Berarti kehebatannya sudah mulai di tanda tanya oleh Allah Subhanahu. Kehebatannya sudah mulai dikurangi. Tidak bisa dia menjawab marbuka pada saat hidup. Rugilah kita. Ya. Kita juga nggak tahu bisa ngaji kayak gini, siapa yang ngajarin? Ya Allah yang ngajarin. Berarti suruh bahas ini. Ya. Suruh bahas ini berarti. Baik. Kemudian ya. Oh ini tulang ini dari air. Kalau dengan orang Inggris bicara air bisa berantem. Kalau dia air itu udara. Kalau kita air cair. Itu kan beda. Makanya air conditioner alias AC. Air juga kan? Air conditioner, udara mengkondisikan supaya udaranya jadi nyaman dikondisikan. Ya. Air dari mana? Dari sini. Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Dari Ahmad. Ahmad dari siapa? Allah. Marrobuka. Gak usah dihafalin. Jadi diyakini. Oh, ternyata jawab pertanyaan marrobuka itu sekarang, bukannya nanti. Kalau nanti pasti lebih yakin, karena yang menjawab amal ibadah kita. Itu. Bagaimana amal ibadah kita mau merekam, saya lagi hidupnya aja nggak terekam. Jadi sekarang direkam aja, direkam oleh daya ingat kita. Ya, begitu keluar musola dan lupa lagi. Nah, baik. Kemudian masih merebuka nih. Ini kalau bahas semua sampai tuntas sampai subuh pakai ini. Apa? Bapak. Yang ulang ya. Merebuka jawaban yang kedua. Siapa Tuhanmu? Allah. Kita mengenal Allah tidak bisa kita seperti mengenal diri kita. Zat Allah itu la tuhassu, la tujassu, la tumassu. Zat Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diterawang, tidak bisa dipegang, tapi ada. Kalau makhluk antara zat dengan sifat bisa dipegang, bisa dirasakan. Tapi itu juga sifatnya nggak bisa terlihat, cuma rasa. Cabai zatnya, sifatnya pedas, bisa dipisahkan nggak? Nggak bisa, tapi ada. Gigi cabai pedas sebelah mana pedasnya? Kulitnya, apa bijinya, apa tengahnya? Nggak tahu, pokoknya pedas kan itu. Itu
makhluk yang Allah ciptakan. Gula zatnya, sifatnya manis, bisa dipisah nggak? Oh ini gulanya, ini manisnya, nggak bisa. Ketika minum air teh, manisnya di mana? Manisnya di bibir gelas apa di tengah-tengah tehnya? Nggak tahu, tapi manis. Itu makhluk yang Allah ciptakan. Tidak terlihat, tidak terasa, hanya rasa di lidah, tapi ada. Bagaimana dengan Allah? Jadi kita mengenal Allah. Pertanyaan yang pertama, marrobuka, siapa Allah? Maka kita mempelajari yang kemarin sudah dipelajari. 20 sifat. Masih ingat 20 sifat? Insya Allah di luar kepala. Saking di luar kepalanya orang ingat ya. Sifat Allah itu gak bisa terhitung, banyak, tidak terhingga. Tapi para ulama mendeskrip dari referensi Rasulullah, minimal kamu yakini 20 sifat ini kalau mau bisa menjawab pertanyaan marrobuka, siapa nama Tuhanmu? Maksudnya, oh Allah itu memiliki sifat. Yang 20 sifat ini dibagi berapa kemarin? 3 apa 4? 5 apa 6? 4 dibagi apa? 1 namanya sifat nafsiyah. Nafsiyah ada berapa? Ada 1, yaitu wujud, gitu kan? Nafsiyah 1 wujud. Ada Allah, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kekal abadi Allah, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti nyatanya adanya Allah, adanya seluruh makhluk yang Dia ciptakan, sudah menyatakan bahwa Allah itu ada. Yang kedua, sifat salbiyah. Salbiyah itu penolakan. Salbiyah ada berapa? Ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, yang mau binafsihi, pada niyah. Qidam terdahulu ditolak oleh salbiyah, tidak mungkin Allah itu adanya baru. Baqa, kekal, tidak mungkin Allah itu binasa, itu maksudnya salbiyah. Mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk. Tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluknya. Kalau makhluk butuh tempat, Allah tidak butuh tempat. Kalau makhluk butuh arah, Allah tidak butuh arah. Kalau pergi haji ke Baitullah, rumah Allah, ketemu Allahnya nggak di sana. Kalau nggak paham marrobukanya, pasti mau kemana? Mau pergi haji, mau kemana? Mau ke rumah Allah. Allahnya ada di dalam Ka'bah. Wah, Ciloko 12 mencari. Ya. Kemudian yang ketiga sifat ya, ma'ani. Ada berapa? 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani ini adalah sifat yang zahir. Yang nyata di dalam tubuh makhluk Allah. Bukan hanya dalam tubuh manusia. Dalam tubuh hayawan saja ada. Kita bisa merasa. Binatang bisa merasa enggak? Bisa. Kita bisa mendengar.
Binatang bisa mendengar? Bisa. Kita bisa bergerak? Binatang bisa bergerak? Bisa. Tuh. Apa bedanya dengan monyet kita? Ayo. Nah, jadi sifat ma'ani ini sifat yang nyata di dalam makhluk Allah Subhanahu. Ada 2 telinga, ada 2 lubang hidung. Lubang hidungnya ke bawah, coba lubang hidungnya ke atas. Aduh, hujanan kalau hujan. Banjir. Ada 2 mata, 7 pintu pikiran. 2 mata, 2 telinga sudah 4. 2 lubang hidung 6. 1 mulut, 7 pintu pikiran. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Dipinjemin, itu namanya sifat ma'ani. Ya. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, Alam. Qudrah itu apa? Tulang. Berkuasa. Kuasa duduk, kuasa jalan. Iradah, berkeinginan. Adanya di mana? Di hati. Ingin. Berarti kan sifat ma'ani ada dalam diri kita. Qudrah, iradah, ilmu, akal, hayat, bergerak, tangan bergerak, kaki bergerak, sama nih alat pendengaran. Basor sebenarnya adalah mata hati. Kalau ini ainun. Ini namanya sifat yang zahir dalam diri kita. Lalu yang keempat, sifat maknawiyah. Ya kan? Sifat maknawiyah juga ada 7. Nah, ini sifat yang batin namanya. Yang batin. Yang maknawiyah sifat yang batin. Nyoboknya. Yang zahir itu fisiknya, ma'ani fisiknya, maknawiyah itu batinnya. Zahir dan batin. Jadi kalau sudah dimasukin itu sifat maknawiyah ke dalam yang nyata, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun, baru masuk di situ. Oh, tadinya qudrah, artinya cuma kuasa. Kalau sudah qadirun bisa bergerak. Ada nyawanya dia, nyawanya dari sifat ma'ani. Muridun, iradah, keinginan adanya di hati. Begitu hatinya sudah hidup, aku ingin kopi, itu, aku ingin makan, aku ingin tidur, aku ingin mobil baru dan sebagainya. Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Tuh, baru bisa jawab tuh. Merbuka, jawab, nggak usah dia balik. Diyakini, gitu ya. Lalu alimun, yang zahir baru ilmun saja, ilmu artinya pengetahuan. Begitu masuk itu nyawanya, alimun, hafal surah Yasin, hafal Waqiah, hafal Al-Fatihah. Karena ada alimun. Karena nggak ada alimun, nggak bisa hafal. Nggak bisa membedakan 50.000 dengan 100. Karena belum ada alimun. Begitu sudah dimasukin nyawanya kepada ilmu alimun, oh ini 50 warnanya hijau, oh ini 500 yang ada gambar monyet. Masih ada nggak sekarang? Nggak ada. Habis. Baik, paham? Ini pertanyaan, jawaban dari pertanyaan Rabbuka. Sekarang apa nanti pertanyaannya? Sekarang jawabannya
sekarang juga. Ini, aduh, kalau nggak disampaikan Pak Ustadz berdosa ini. Berdosanya kenapa? Kata malaikat, Ustadz Endang nggak ngajarin, buat tanya juga nggak bakalan ngerti. Dari tanya Ustadz Endang ya. Kemudian, nih masih jawaban marrab buka. 4 sifat ini, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, terhimpun ke dalam satu sifat namanya sifat wujud, sifat nafsiyah. Jadi yang 20 sifat ini kumpul dalam sifat nafsiyah, yaitu wujud. Semuanya dalam adanya wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah, itu namanya marbuka. Jadi ternyata pertanyaan marbuka itu sudah belajar akidah. Tuh. Kemudian yang 2 sifat, yang ma'ani dan maknawiyah ini digabung jadi 14 sifat. 7 tambah 7 kan? 14 sifat. Dimasukkan ke dalam sifat wahdaniyah. Dalam sifat wahdaniyah. Jadi 15 kan? 14 tambah 1 15. Yang 15 sifat ini ya, yang 15 sifat ini disebutnya dengan sifat Allah. Sifat Allah. Sifat Allah. Yang 15 ini disebutnya sifat Allah. Dalam hadis qudsinya Allah berkalam, wa sifati la ghairi. Sifat aku ini tiada lain adalah aku. Kata Allah, sifat aku ini tiada lain adalah aku, Allah. Nah, itu pertanyaan dari marbuka. Tuh. Jadi dicermati, dicerna sekarang, bukan nanti. Kalau nanti ini nggak dibahas, nggak dipahami, udah leh 15 sudah anak sekarang. Kemudian sifat Allah ini disebutnya dengan sebutan Muhammad. Muhammad yang hakiki, yang syar'i adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang lahir di kota Makkah, wafat di kota Madinah. Tapi ada Muhammad Majazi namanya. Majazi. Muhammad Majazi, sini ya. Muhammad Majazi. Muhammad Majazi itu selain Nabi Muhammad. Ini semuanya kita Muhammad Majazi. Seluruh manusia namanya Muhammad Majazi, baik laki atau perempuan. Dalam bahasa syariah namanya hamba Allah. Hamba Allah. Baik. Ini kan 15 sifat. Adanya tadinya berapa? 20. Berarti yang 5-nya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi sampai kepada qiyamuhu bi nafsihi. Yang 5 ini, yang 5 sifat disebutnya dengan sebutannya dengan Ahmad atau sama dengan Dzatullah. Tuh. Jadi yang 5 sifat ini wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyam bi nafsihi sampai qiyam bi nafsihi disebutnya Zat Allah atau Ahmad. Ahmad itu Ruhullah. Ruhullah ini adalah Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang 15 disebut sifat, yang 5 disebut Zat.
Sifat dengan zat menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Yang makhluk saja cabai dengan pedasnya nggak bisa dipisah, apalagi Allah Subhanahu itu. Nah, baru bisa menjawab marrabbuka. Ini jawaban marrabbukanya ini. Ya, marrabbuka Allahu Rabbi, karena Allah itu Jalal, Allah itu Jamal, Allah itu Qahar. Lalu haknya Kamal. 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 Kamal itu pada saat kita duduk sholat, duduk antara dua sujud. Kamal. Allah itu Kamal. Kamal itu dalam diri kita daging dan kulit. Daging dan kulit dalam tubuh kita dari tanah. Tanah dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Ahmad. Ahmad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru bisa jawab marrabbuka. Ya, gak usah dihafalin, diyakini. Bisa jam berapa? 7. Baik, berarti nanti kita lanjutkan di Kiai. Satu. Man nabiyuka. Satu materi. Iya. Dikit-dikit aja ya. Nanti kita lanjutkan imam. Nabiyuka berarti Nabi Muhammad, kita bahas dia Nabi Muhammad. Imam berarti Al-Quran. Bagaimana kita bahas Al-Quran. Kemudian ikhwan saudara. Kiblat, bagaimana kiblat. Nah, ini harus dipelajari oleh kita. Ya, baik. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan panjang umur untuk membahas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita duduk bersimpuh. Di materi